Saya Sabta Yuda sebagai Pangeran Diponegoro. Saya Rizkyla sebagai rakyat. Saya Claudia Sula sebagai rakyat. Saya Nisa Putri Wulandari sebagai rakyat. Saya Tiara Sastra sebagai pengisi suara dan kameramen. Saya Nadia Zara sebagai animator Jangkot. Saya Rani Alkafi sebagai Jenderal Dekok. Saya Sabaya sebagai Pasukan Belanda 2. Saya Khaira Al-Hajjah sebagai pasukan Mahkamah. Saya Iwan Purnama sebagai Selamat menonton, guys. Akhirnya, wilayah Yogyakarta ini sekarang telah menjadi kekuasaanku. Dengan begini, aku akan mudah menyingkirkan Pangeran Diponegoro, hanya semudah membalikkan telapak tangan. Lalu, setelah diangkatnya Jenderal Dekok atau Samosir sebagai Presiden di Yogyakarta, Samosir merencanakan pembangunan di sebuah jalan pada tahun 1820. Hei, apa yang kalian lakukan? Maaf Pangeran, kami hanya melaksanakan tugas dari Tuan. Hei, siapa yang datang? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengar kabar bahwa aku telah memiliki kekuasaan di sini? Jadi tidak ada yang bisa menghalangiku untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Lihat saja, apa yang bisa kamu lakukan? Tak lama setelah kejadian tersebut, Pangeran Diponegoro pun datang ke tempat mereka, memasang patok-patok. Keesokan harinya, Pangeran Diponegoro kembali melihat sekitar, dan benar saja patok-patok kembali dipasang oleh anak buah Samosir. Tanpa pikir panjang, Diponegoro kembali menghancurkan dan menggantinya dengan tombak. Lalu, pada tanggal 20 Juli 1825, rakyat Tegalarejo berkumpul di dalam Tegalarejo untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Di saat yang sama, pasukan Belanda datang dengan membawa kericuhan. Air laut berkilauan, beralun-alun ombak mengalir. Setelah kericuhan terjadi, pihak Belanda dan Pangeran Diponegoro sama-sama merencanakan perlawanan. Sebelum perlawanan itu terjadi, Pangeran Diponegoro berniat untuk mengarahkan anak-anak dan beberapa orang yang kurang mampu berperang ke tempat yang lebih aman. Setelah kejadian tersebut, Pangeran Diponegoro memberitahukan hal ini kepada Ali Basya Shentot. Kini pasukan dibagi menjadi dua pimpinan, yaitu pimpinan Ali Basya Shentot dan pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang berjalan dengan baik, pimpinan Diponegoro berhasil menguasai Banyumas, Gedung Semarang, Rembang, Magetan, Madiun, dan sekitarnya. Pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Semarang. Namun, pos tersebut telah kosong karena telah dipindahkan ke desa Ali Basya Shentot. Pangeran Diponegoro menyerang dari pos satu ke pos lainnya untuk melawan Pangeran Belanda menggunakan sistem benteng stelsel yang dikemukakan oleh Jenderal Samosir. Perlawanan ini membangun jembatan agar mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya. Di sisi lain, pasukan Ali Basya Shentot berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan dan berhasil menewaskan kapten Belanda di benteng tersebut. Mereka kembali ke medan perang untuk mempersempit pergerakan mereka dan mengajak Ali Basya untuk berunding. Belanda gagal untuk membujuk Ali Basya sehingga hal ini disampaikan kepada Jenderal Samosir.
Arya Prawiro-Diningrat akhirnya didatangi oleh pasukan Belanda. Mereka memohon Arya Prawiro-Diningrat untuk membantu mereka membujuk Ali Basyah Shentot dan akhirnya disetujui. Selanjutnya, Arya pun menemukan Ali Basyah. Setelah berpikir panjang, Ali Basyah Shentot pun memutuskan untuk menyetujui perjanjian tersebut, yang berisi, yang pertama, Shentot Prawidirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Shentot Prawidirjo tidak dibubarkan dan ia tetap menjadi komandannya. Yang ketiga, Shentot Prawirjo dan pasukannya diizinkan untuk tetap menggunakan sorban. Yang keempat, sebagai lanjutan perjanjian tersebut, maka tanggal 24 Oktober 1829, Shentot Prawirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota Yogyakarta secara resmi menyerahkan diri hingga pada 28 Oktober 1830, Jenderal Samosir berhasil menyempit Pangeran Diponegoro. Jangan takut. Tenang. Menyerahlah Diponegoro dan bekerja samalah dengan kami. Aku menyerah. Tapi bebasin mereka. Tangkap dia. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado hingga dipindahkan kembali ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855.